datang di podcast Ruang Mentoring kita. Nah, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol seru, membahas mengenai mentoring, karir, dan juga proses pertumbuhan untuk jadi versi yang terbaik kita. Hari ini kita bakal angkat satu tema yang sering diremehkan, tapi sangat-sangat powerful banget nih Kak. Yaitu mentoring itu asik tahu. Yes. Nah, itu yang bakal kita kupas-kupas bareng dua tamu spesial kita hari ini. Dari dua keluarga mentoring yang berbeda. Pertama itu ada Kak Melida. Nah, dia ini udah sangat-sangat expert banget dalam bidang mentoring. Dan juga udah ngerasain asam garamnya mentoring. Keren sekali. Dan juga ada Yoel yang udah ngerasain personal feeling dari mentoring sendiri. Nah, kita langsung aja Kak. Kamel, kamu sebagai seorang mentor, apa sih momen yang paling berkesan bagi Kamel yang bekas di hati sebagai seorang mentor gitu? Oke, thank you ya. Menurut aku semua momen di saat-saat mentoring itu menurut aku sangat-sangat berkesan nih Kak Putra. Tapi yang buat aku paling amazed, paling buat aku terharu, campur aduk, seneng banget itu adalah ketika aku nyanyi kayak It's good to see you here with me. Itu buat aku kayak oh my god, aku ketemu menti aku yang sebelumnya mungkin kita udah first meet-nya mungkin di Zoom ya. Tapi kali ini beda banget karena aku bener-bener ketemu langsung nih sama menti aku, dan itu bisa bener-bener kayak aku menyambut keluarga baru aku gitu, dan aku baru ngerasa kayak wah aku bakal jadi mentor beneran karena ada ketemu menti aku, dan itu membuat aku adalah kesan yang benar-benar momen yang benar-benar berkesan buat aku Kak. Dan pastinya setiap momen-momen mentoring selanjutnya juga sangat-sangat berkesan dong. Iya, itu dalam banget sih Kak. Gimana kalau kita dengerin dari sisi mentinya? Boleh. Gimana rasanya? Kalau dari aku nih, kalau ditanya apa yang paling berkesan, kalau aku sekarang nih, aku mendengar kata mentor itu udah sangat berkesan Kak. Iya. Karena apa? Aku cerita nih dari awal aku masuk, saat aku mau masuk itu aku ada yang ngechat tuh, halo, aku bimbingnya ke mentormu gitu. Terus saat aku datang ke sini ada yang disambut tuh tadi yang tadi kameranya is good, Hello. ya betul, hello. Terus dan bahkan saat aku sendiri pun ada mentor yang menemani gitu. Jadi kehadirannya itu benar-benar bikin aku gimana ya, merasa aku nggak sendirian gitulah. Jadi mungkin dari first impression itu yang mentor aku kasih. Jadi selama kita mentoring itu adalah hal-hal yang berkesan lah, nggak ada yang ini paling berkesan, nggak ada yang berkesan. Tapi ada satu momen yang aku ingat banget Kak. Jadi waktu itu di saat kita mentoring wajib terakhir, terus kita di situ kita saling membagikan pesan dan kesan pertama kali, first impressionnya gimana sih dari setiap menti, dari mentor gitu. Nah pas giliran sampai giliran mentorku cerita gitu, sampai dia nangis Kak. Oh iya, dia nangis. Betul, dia bilang gini, dulu tuh aku udah mau keluar loh, tapi karena ada kalian aku masih di sini, karena ada kalian aku masih bisa semangat sampai di sini. Nah dari situ aku jadi mikir kan, kok ada ya orang yang kenal aja enggak, terus keluarga juga bukan, saudara juga bukan gitu, tapi kok ada orang yang setulus ini gitu. Jadi itulah yang paling berkesan lah menurutku dari sisi menti. Oke, kadang kita lupa nggak sih kayak satu kalimat yang bisa jadi pelita bagi orang lain, dan itu sangat-sangat priceless banget sih. Oke, kita masuk ke segmen 2 ya. Nah Kak, banyak yang mengira kalau kayak mentor itu sumber jawaban, kayak banyak banget yang bilang statement yang keluar kayak gitu. Tapi kayak aku sendiri juga dan juga mentor-mentor yang lain, mereka juga kayak mengakui mereka juga banyak banget belajar dari menti-menti. Kalau dari Kamel gimana? Kamel pasti ngerasain hal yang sama. Iya benar banget. Jadi sebenarnya tuh kita mentor itu bukan ChatGPT yang bisa menjawab setiap pertanyaan kalian guys, tapi sebisa mungkin dengan pengalaman yang udah kita alami ya, kayak udah kita lewati sebagai mentor, dan selama kita mungkin setahun ya kan, kita 1 tahun di atas mereka, itu yang mungkin bisa membantu adik-adik ITP di bawah kita, yaitu menti-menti kita, di mana yang mereka masih baru pertama kali datang. Tapi bukan berarti
apa ya, mentor itu sebagai sumber jawaban dari segala masalah, enggak, tapi kadang tuh kita aku juga mengakui kadang tuh aku cuman mendengarkan cerita mereka atau bahkan mereka yang mendengarkan cerita aku, jadi kita sama-sama saling bertumbuh di situ dan saling mengenal satu sama lain, bukan hanya aku yang sebagai sumber jawaban, kadang aku menemukan jawaban itu di menti aku, jadi benar saling belajar, saling growing bareng-bareng, dan itu sangat-sangat powerful banget karena kita sama-sama saling mendukung satu sama lain. Benar banget kan, sesuai dengan tagline mentor kita biar people grow. Nah, gimana dengan Noel? Kayak kamu ngerasa nggak sih kamu pernah ngasih sesuatu ke mentor kamu ataupun kamu belajar dari satu hal besar dari mentor kamu? Oke, tentunya selama aku ada di mentoring ini sebagai mentee selama kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini, aku banyak belajar sih, baik dari mentorku, dari samen-samenku, itu banyak belajar sih. Kalau dari mentor aku belajar bahwa kehadiran itu penting ya. Kadang kita tuh nggak butuh yang namanya nasihat atau masukan-masukan yang banyak gitu. Dan kita cuma butuh seseorang untuk didengarkan aja gitu. Itu sudah, itu cukup banget buat kita gitu. Terus kalau dari samen-samenku juga, aku juga belajar banyak gitu ya. Karena kebetulan aku juga dengan latar belakang anak tunggal gitu. Jadi aku nggak punya kakak adik. Terus aku datang ke sini, aku bertemu dengan samen-samenku, berasa ada keluarga baru dan berasa ada kakak adik di situ gitulah ya. Jadi di situ aku belajar dan merasa bahwa yang pertama aku belajar tentang respect kepada mereka. Terus aku juga belajar bahwa kita ini sepenanggungan gitu loh, kita saling membantu di situ ada. Jadi kekeluargaan itu berasa banget gitu lah. Jadi banyak belajar hal-hal kecil tapi mungkin saking banyak yang nggak bisa disebutin satu-satu gitu sih. Bener banget. Terkadang kayak nggak hanya menti aja nggak sih belajar dari mentor, tapi banyak juga hal yang mentor belajar dari menti kita. Benar banget. Proses mentoring itu pasti nggak mulus-mulus aja nggak sih? Kayak nggak sesuai apa yang kita harapin. Pasti ada yang ngerasa kayak kok mentoring gini-gini aja ya. Kayak pernah nggak sih kita ngerasa nge-stuck gitu? Kalau Kamil gimana? Pernah nggak ngerasain hal itu? Oke, sebenarnya jujur dari aku sendiri pernah mengalami fase di mana mentoring kami ini, keluarga mentor kami itu benar-benar stuck. Kayak yaudah mentoring cuma share renungan atau cuma nyanyi bareng dan nggak ada sesuatu yang menurut aku berbeda. Mungkin kasih gift ke mereka waktu awal ketemu, dan itu kayak menurut aku kayaknya nih nggak boleh di stuck di sini-sini aja. Dan juga tepat di mana ada masa aku ini benar-benar ngerasa capek, di mana mentor ini menghadapi semester yang mungkin berat, jadi semester 4 itu benar-benar berat buat aku, dan juga aku sebagai organisator juga mungkin sulit membagi waktu, jadi kayak kurang banyak ketemu sama menti, dan itu aku ngerasa kayak menurut aku mentoring aku kayak ya udah gini-gini aja sebagai sebagai mungkin mentoring sebagai presensi aja atau gimana. Tapi menurut aku ini harus dievaluasi nih. Jadi aku membuat evaluasi antara aku dan juga menti, apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi isi hati mereka, dan itu masalah yang kita hadapi itu malah bukan menjadi sebuah masalah yang lebih besar, tapi melainkan masalah yang kita bicarakan itu malah membuka jalan baru untuk kita keluar dari masalah tersebut. Kadang kita kalau jalan itu nggak cuma ngelewatin kerikil aja, kadang ada batu-batu besar yang harus kita lewati. Tapi ketika kita menemukan jalannya, itu benar-benar buat aku lega banget. Karena dari situ kita saling mengevaluasi satu sama lain, dan juga kita malah membuat perubahan baru nih, gebrakan baru di keluarga mentoring kami. Dan itu menurut aku adalah hal yang jadi meskipun ada masa-masa stucknya, tapi itu malah membuat kita semakin erat gitu relationship-nya. Itu benar sih Kak, kayak di mentoringku aku juga merasakan hal yang sama dengan Kamelida. Kayak mereka sampai bilang kayak, ih Kak Putri udah sibuk sama yang lain gitu. Semakin dibentuk ya, masalahnya semakin dibentuk gitu. Kalau dari lo gimana? Kalau stuck dengan mentor dan sebenarnya pernah sih ada satu momen, bukan stuck juga sih, tapi kita lebih ke marah-marahan justru, diam-diaman gitu ya. Jadi dan juga bukan sama mentorku juga, tapi sama samenku, tapi ya berimbas juga lah sama di mentoring kita gitu. Jadi pada saat itu ada momen ada samenku, salah satu samenku, yaitu lagi ada masalah, terus dia cerita sama aku, terus
aku mendengarkan dia, terus aku memberi masukan dan lain sebagainya gitu. Nah terus di satu waktu juga ketika aku ada masalah gitu, aku datang ke samenku. Nah saat aku datang ini aku berharapnya aku akan didengarkan gitu ya, aku akan didengarkan, tapi malah sebaliknya aku nggak diperhatikan, nggak didengarkan, kayak diacuhkan gitu lah ya. Jadi sempat sakit hati sedikit di saat itu. Nah dari itu kita sempat marah-marahan kurang lebih selama 1 bulan gitu. Jadi Sama juga ya. iya, Ya, kali pertemuan tuh iya, marah. iya teman-teman, diem-dieman gitu. Jadi saat pertemuan mentoring itu sampai ditanya, kenapa gitu, bukannya kita cerita malah diem-dieman, malah saling diem-diem gitu kan. Sekarang gimana? Terus sudah aman, kan? Sudah aman. Tapi Cukup. iya cukup. Cukup sampai di situ. Ya, tapi dari hal itu, jadi aku belajar bahwa apa yang kita kasih ke seseorang, atau entah itu apapun sesuatu, bahkan kita kasih telinga kita pun itu ternyata kita nggak bisa mengharapkan itu kembali kepada kita gitu. Nggak bisa kembali apa yang kita kasih, kita nggak bisa mengharapkan feedback yang sama juga yang kita beri gitu. Dan juga dari situ juga aku belajar bahwa mau sebagaimanapun sifat atau sikap samenku, tetap itu adalah keluarga yang udah aku anggap keluarga. Dan mungkin misalnya keluarga saling marah-marah apalagi sampai diem-dieman itu kan nggak enak gitu, nggak enak di kedua pihak, nggak enak di semua ini juga mentoring begitu sih Kak. Benar sih, kadang kayak bukan soal siapa yang salah, cuman itu siapa yang mau membuka ruang bagi orang lain. Iya betul. Dan juga komunikasi dan juga empati itu sangat-sangat penting. Iya Betul. Kalian pernah ngerasain gak sih kayak menti kakak itu udah mulai bertumbuh dan kayak mikir, wah anak ini udah bisa berdiri sendiri nih, udah bisa mandiri nih. Iya, aku pernah banget kayak rasa kayak pertama kalinya aku melihat menti aku bertumbuh itu ketika mereka itu benar-benar mandiri ya. Kalian tuh mereka lebih aktif daripada mentornya. Jadi kayak apa-apa sendiri meskipun kadang kayak masih nanya-nanya terus, kadang tengah malam juga, Kak tolong dong ini gimana ya? Gitu. Tapi benar-benar ngerasa kayak wah pertemuannya cepet banget. Kayak balita ya, kan itu cepat banget ya pertumbuhannya. Menti aku tuh juga gitu. Ketika sudah dibuka ruang mereka untuk menjadi seorang organisator atau sebagai mengikuti kepanitiaan tertentu atau sebagai pelayanan apapun yang mau diikuti, itu mulai terbuka. Dan ketika mereka tuh selalu ngomong kayak, Kak, aku udah jadi pelayan, kapan daftarnya gitu kan. Kayak bener-bener mereka tuh semandiri itu. Dan menurut aku kayak mereka bisa explore apa kemampuan mereka, kemudian mereka bisa menghadapi masalah mereka, atau bahkan mereka bisa menentukan keputusan yang itu mengubah diri mereka ketika mereka mengikuti organisasi, kepanitiaan, ataupun kegiatan tertentu. Itu buat aku ngerasa bahwa mereka benar-benar udah growing nih selama kita menjalani mentoring. Dan itu membuat aku benar-benar kayak support buat mereka, bangga banget punya menti yang yang aktif, kemudian yang tiba-tiba ada aja gebrakannya. Dan buat aku kayak oh my god, bangga banget punya menti aku. Oh, kayak sangat-sangat udah growing banget nih ya. Kalau dari lo gimana? Kalau dari aku, tentunya aku bertumbuh banget di sini ya, apalagi dengan adanya mentoring ini dan adanya mentor itu sangat mempercepat pertumbuhannya, sampai dibilang kayak seperti balita cepat sekali. Jadi pertama, tentunya yang membuat aku bertumbuh itu saat aku bisa beradaptasi gitu, bisa beradaptasi dengan pelajarannya, lingkungannya, tentang asrama-asrama juga gitu, hal-hal kecil gitu, itu masa bertumbuh juga. Dan selain itu yang sudah aku singgung tadi bahwa aku adalah seorang anak tunggal gitu, nggak punya kakak adik. Jadi ketikanya kita ada di sini punya samen-samen gitu, aku merasa bertumbuh karena aku bisa terbuka dan bisa jujur gitu. Jadi aku bisa, yang dulunya aku ini apa-apa dipendam sendiri, yang dulunya aku ini egois apa-apa sendiri gitu, tapi di sini aku ada sama-sama ada mereka gitu. Jadi apa ya, jadi punya rasa ini punya keluarga, ya udah cerita di sini lah, cerita gini, jadi bisa terbuka lah. Nah itu menurutku hal paling besar yang aku dapat sih. Jadi nggak sendirian lagi, jadi lebih ringan gitu bebannya. Besar banget ya perubahannya. Keren banget, udah growing bareng. Aku nggak nyangka loh. Kemudian itu dia kayak
tujuan dari mentoring itu kayak bukan hanya membuat mereka bergantung pada kita ya, tapi bagaimana kita membuat mereka tuh growing tuh bareng-bareng gitu loh, bukan hanya mentee doang. Nah Kak, kita udah di segmen yang terakhir, kita rangkum aja Kak. Nah kalau disuruh pilih satu kalimat nih, apa sih yang kayak bener-bener ngebekas dan juga pesan-pesan yang mau disampaikan dari lo dulu deh? Pesan yang aku dapat, pesan terbesar yang aku dapat dari mentoring ini bahwa adalah kasih itu bisa datang dari siapapun, bahkan datang dari seseorang yang nggak kita sekalipun. Itulah ternyata besarnya kasih Tuhan itu buat kita itu sebesar itu loh, gitu sih. Oke, luar biasa banget. Gimana kalau dari Melina? Kayak apa sih pesan yang akan kamu sampaikan buat mentoring dan juga calon-calon mentor nanti? Buat calon-calon mentor dulu kali ya. Aku udah gak sabar banget untuk melihat list nama kalian di Instagramnya mentoring, karena benar-benar so excited itu melihat calon regenerasi ya, mentor-mentor baru. Ya mungkin gak banyak sih pesan aku. Yang penting tetap semangat menjalani pelayanan kalian di mentoring, karena dari kalian itu bisa membuat orang lain itu benar-benar bertumbuh ya, seperti yang udah dibilang sama Yoel tadi. Benar-benar dari tangan kalian, dari perbuatan kalian, dari pelayanan kalian itu bisa menumbuhkan orang lain, dan itu menurut aku sangat-sangat berkesan dalam hidup aku, bisa sama-sama bertumbuh dengan orang lain. Kemudian ketika kalian menghadapi tantangan itu hadapin aja, lewatin aja setiap masalahnya, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena ini adalah pelayanan. Dan juga tetaplah seperti emas, meskipun ditempa sebagaimanapun, kalian akan menjadi sebuah emas yang murni. Tetap semangat. Luar biasa. Untuk menti sih, mungkin untuk menti-menti 2025 jangan takut, karena ya udah kalian dengar dari Yoel juga. Karena apa? Kita di sini tuh menyambut kalian, mentor-mentor itu sangat excited banget buat menyambut kalian. Jadi nggak ada tuh ospek yang ngeri-ngeri gitu, nggak ada ya kayak. Terus saat itu disambut, benar-benar dihargai di sini, dan bahkan kalian akan dapat keluarga baru, dan itu adalah hal yang harus kalian nantikan. Keren banget Kak. Tenang aja, kalian di sini nggak sendiri. Kalian di sini akan ada sosok mentor yang akan mendampingi kamu, akan menemani kamu, dan tentunya akan hadir di hidupmu. Dan kalau lebih dari itu, tentunya akan ada Tuhan yang akan menyertai kamu selama perkuliahan di sini. Jadi jangan takut sama sekali. Memang di kuliah di sini itu berat dan pasti itu akan berat, tetapi dari sinilah, dari tadi yang Kak Meli bilang, kalian akan bertumbuh di sini, akan ditempa, tapi kalian akan merasakannya di outputnya itu bahwa wow, ternyata kalian sangat berharga sekali dan kalian sudah tumbuh sangat banyak sekali di sini. Dengar dari ceritanya Kak Meli dan juga Yoel kayak sangat-sangat inspiratif banget, dan juga kayak kita semakin yakin kalau di mentoring itu bukan sekedar mengenai kakak tingkah dan juga tapi tentang manusia yang saling bertumbuh. Yes, betul. Terima kasih ya Kak udah join di podcast kali ini, dan juga thank you yang udah nonton di episode perdana di ruang mentoring kita. Jangan lupa follow podcast ini dan juga share ke teman-teman, menti-menti ke kawan kalian ya, biar kita saling bertumbuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Putra. Aku mentor Meli. Aku Menti Yoel. See you and bye-bye.